Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik untuk angkatan 2020, perkenalkan saya Bunda Neni yang akan mengampu mata kuliah manajemen operasi. Untuk sesi penjelasan pada video memang sengaja suka dibuat video terkait materi saya yang kemudian saya upload di YouTube, nanti bisa juga dibuka di BOC mengenai penjelasan materi yang saya paparkan. Mungkin adik-adik belum pernah bertemu ya, karena memang saya biasanya mengampu di semester 3, 4, dan 5. Saya biasa dipanggil Bunda Neni karena memang di manajemen itu ada 2 nama dosen Neni, yang satu Bu Neni Triana, yang satu saya Neni Sumarni. Adik-adik boleh memanggil saya Bunda Neni. Di pertemuan pertama memang biasanya para dosen ada beberapa yang hanya menyampaikan terkait tentang kontrak kuliah. Juga ada beberapa yang memang secara materi pertemuan pertama juga sudah disampaikan. Nah, saya pun sama, selain kontrak kuliah yang saya sampaikan, ada juga materi terkait tentang pertemuan pertama. Apa MK-nya? Yaitu MK Manajemen Operasi. Apa sih manajemen operasi gitu ya? Nih, yuk sama-sama kita kupas. Manajemen operasi, ada juga yang menyebut manajemen operasional. Berarti kalau operasional itu ada operasi dan ada produktivitas gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita mau membuat sebuah definisi, manajemen operasional ini dapat diartikan rangkaian kegiatan ataupun segala aktivitas yang menciptakan sebuah nilai. Nilai terhadap apa? Nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Yang harus diperhatikan di sini berarti kalau yang namanya produk itu nggak hanya barang, namun juga jasa. Kalau begitu, berarti nggak hanya perusahaan di bidang industri atau manufaktur, tapi juga perusahaan di bidang jasa. Oke, satu itu ya poinnya. Kedua, berarti kalau manajemen operasi itu apa? Nah, secara pengertian, manajemen operasi berarti di sini adalah studi tentang pengambilan keputusan. Keputusan di dalam apa nih? Pengambilan keputusan tentang fungsi, sistem operasi, tanggung jawab, sehingga dapat memproduksi sebuah barang maupun jasa dalam sebuah organisasi atau manajemen. Fungsinya ada berapa? Ada 3, sudah pasti. Ini pun harus kaitannya secara manajemen ada. Ada marketing, ada finance, ada operation. Oke, kemudian apa ini yang harus dipelajari di dalam manajemen operasi? Setiap mata kuliah dalam pembelajaran itu pasti ada poin-poin yang harus diambil poin penting apa yang perlu dipelajari. Nah, kalau di MO kita akan mempelajari nggak hanya tentang masalah operasionalnya, nggak hanya masalah fungsinya, tapi juga setiap manajer di sini diharapkan mampu memahami, mampu mengerti sehingga keputusan yang diambil di dalam proses manajemen itu bisa berdampak baik bagi perusahaan. Entah itu keputusan untuk operasionalnya, keputusan untuk organisasinya, entah itu nanti keputusan untuk pemasarannya gitu ya. Karena ada kolaborasi di dalam manajemen operasi itu, kolaborasi tadi dengan fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi operasionalnya. Jadi memang di dalam operasional itu artinya peran manajer ini betul-betul sangat kompleks gitu ya, sangat menyeluruh, sangat komprehensif. Kemudian ruang lingkupnya apa aja? Ada desain barang dan jasa, manajemen kualitas, ada desain proses, strategi lokasi, layout, kemudian juga ada desain pekerjaannya, ada rantai pasokan, ada persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Untuk nanti yang rantai pasokan dan manajemen persediaan, itu nanti kita akan ada mata kuliah tersendiri dengan supply chain management. Jadi di manajemen operasi, kami akan mendesain, khususnya ini mata kuliahnya Bunda mendesain berupa sebuah proses desain bahan baku dari bahan baku mentah menjadi barang jadi gitu ya. Nanti itu ada next selanjutnya di bab berikutnya. Nah, jadi apa yang harus kita punya nih sebagai seorang manajer keahliannya?
Otomatis kalau misalkan kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan manajemen operasional ini, harapannya nanti ketika adik-adik menjadi manajer pabrik atau plant manager, kita harus tahu bidang perencanaan produksi apa, pembelian itu bagaimana, proses pengelolaan karyawan itu seperti apa, sehingga sumber daya manusia itu ditempatkan dengan baik pada tempat yang baik. Ibaratnya ada kata-kata the right man on the right place, gitu ya. Orang yang tepat akan menduduki tempat yang tepat juga. Ada juga yang di sini nanti tentang keahlian Director of Purchasing. Nah, ini bagaimana? Ini fungsinya adalah kemampuan menelaah tentang program penjualan. Kok bisa seorang manajer operasional itu harus ngerti tentang purchasing? Iya, karena apa? Karena kita harus tahu bahan baku yang kita dapatkan dari supplier ini sudah pas belum? Sudah tepat belum? Distributornya ini continuous tidak ketika kita membuat sebuah produksi yang continuous gitu. Jadi nggak hanya asal menentukan beli bahan baku di mana. Ada yang namanya quality manager. Ini untuk apa nih? Nah, kalau ini tanggung jawabnya itu berarti terhadap sebuah fungsi operasional yang memang secara real itu barang nggak hanya yang udah finish good aja menjadi barang jadi aja, tetapi kualitas secara keseluruhan. Pemilihan bahan bakunya harus berkualitas, penempatan SDM-nya juga harus capable sehingga produk yang dihasilkan menjadi bermutu tinggi. Nah, kemudian di bidang apa nih manajemen operasional itu akan didapatkan atau ditempatkannya? Ada yang namanya sebagai konsultan perbaikan proses. Ini biasanya kan kita tidak tahu ya namanya perusahaan itu pasang surut. Kadang ada perusahaan itu tiba-tiba down gitu ya. Entah itu downnya dalam kategori orderannya atau kemudian downnya itu ada di SDM-nya. Nah, seorang konsultan manajemen operasional juga harus paham terhadap perbaikan proses. Kemudian ada yang namanya manajer supply chain. Ini gimana sih supply chain manager? Nah, biasanya pada fungsi operasional ini seorang manajer ini supply chain ini harus paham betul bagaimana sih keahlian tentang material requirement planning, membuat sebuah perencanaan terkait tentang pengalokasian bahan bakunya. Bagaimana rantai pasokannya ini enggak hanya misalnya nih, kamu punya perusahaan itu bahan bakunya itu harus ada terus-menerus karena proses produksi kamu itu adalah continuous. Sehingga konsep terhadap persediaan manajemen bahan bakunya itu selalu akan ada. Artinya pada saat produksi bahan baku itu selalu ready, selalu ada gitu ya. Kalau kita berbicara sejarah tentang manajemen operasional, berarti kalau kayak begitu, kalau tadi berbicara tentang bahwa di fungsi manajemen operasional ini atau manajer operasi ini atau manajer proses produksi ini atau manajer produksi ini harus menguasai 3 fungsi, berarti harus benar-benar menyeluruh dipahami. Iya. Nah, kita beralih ke sejarahnya nih. Nih, pada dulu nih ya ceritanya nih, Bunda itu juga membaca literatur gitu ya. Ada yang namanya tentang standarisasi dan pengendalian mutu. Ini Eli Whitney ini ya. Jadi waktu itu dia gimana sih caranya gitu ya supaya gitu karena waktu itu tuh tentang jenis produk senjata ya. Pada saat produk senjata ini gitu mampu dihargai dengan harga yang tinggi, tahun 1800 itu kan lagi masanya zaman-zamannya perang dunia ya, mampu dihargai dengan tinggi, ada yang namanya konsep standarisasi dan pengendalian mutu. Jadi dia bikin sistem, oh iya, kalau senjata ini bisa dihargai dengan tinggi, berarti aku harus punya standar yang bagus. Berarti pengendalian mutunya juga harus bagus. Itu konsepnya, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa dari pakar tentang Taylor. Ini metode kerja. Kalau metode kerja ini apa hubungannya? Nah, metode kerja ini adalah penempatan man for the man gitu. Jadi orang dengan orang-orang yang ditempatkan secara metode kerja itu tepat, sesuai dengan kemampuan gitu ya, soft skill-nya juga sesuai, kemudian juga nanti keilmuannya juga sesuai. Sehingga pada materi nanti nih tentang lingkungan kerja dan konsep kerja, ini tenaga kerja itu pas gitu ya.
Kesesuaiannya dengan bagian keuangan apa? Di saat costing. Di saat costing, pada saat orang yang sudah sesuai dengan SDM-nya, perhitungan untuk tenaga kerja itu menjadi tepat. Gitu ya. Nah, kemudian ada Henry Ford nih. Ini udah agak-agak tahun ininya ya, 1900-an gitu ya. Dia ini berusaha memadukan pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang apa? Komponen yang distandarisasikan dengan berbagai lini produksinya. Nah, kalau ini sudah menyeluruh tidak? Iya, ini mulai komprehensif. Nah, komprehensifnya dari mana? Contoh gini ya. Pada saat kita akan menentukan bahan baku, nih menurut si Ford ini harus standarnya semua sama. Bahan baku ini kalau saya pakai grade-nya A, SDM-nya juga harus bagus dong. Mesinnya juga harus bagus dong. Sehingga order yang akan didapatkan atau jumlah pesanan yang akan didapatkan itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gitu. Nah, sekarang ada beberapa yang berfokus pada biaya, ada yang berfokus hanya pada mutu, tetapi juga ada yang berfokus pada customization gitu ya. Kalau pada biaya itu artinya ya dicari yang low cost-nya dengan biaya terendah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau mutu berarti dari mana saja? Berarti dari bagaimana cara mendapatkan kualitas total quality-nya gitu ya, dikombin dengan apa saja, dengan lingkungan yang sekitarnya, perpaduan waktu time produksinya gitu ya. Kemudian untuk customization-nya bagaimana? Nah, ini kalau yang ini biasanya perpaduannya sudah agak banyak menyeluruh. Lewat apa sih? Ini biasanya globalisasi. Strategi global tuh apa saja? Berarti kan kalau strategi global itu udah internasional gitu ya. Kalau udah internasional berarti harus apa? Kualitasnya juga harus menjadi kualitas internasional. Terus bagaimana ini kalau seperti ini? Ya berarti kalau seperti ini memang produksi kita ini secara quality ini harus memiliki standar internasional yang memang grade-nya sudah ditetapkan gitu ya. Oke, sekarang adik-adik harus dipahami ya bahwa yang namanya manajemen operasional ini tidak hanya pada sektor manufaktur atau sektor barang. Ingat ya, perusahaan itu kan ada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan ada juga di bidang jasa gitu. Kalau barang kan udah jelas ya menghasilkan barang benda gitu ya. Entah itu bendanya jenisnya kayak mobil, baju itu benda. Tapi kan kalau jasa kita kan lebih ke services. Ini yang harus dipahami. Apa sih kalau services itu? Kayak gimana caranya gitu ya? Kan tadi katanya ada bahan baku. Kok tiba-tiba jadi services gitu di dalam manajemen operasional? Tetap ada. Contoh sederhana. Ketika saya berbicara tentang jasa kesehatan. Jasa kesehatan itu berarti apa? Rumah sakit, klinik gitu ya. Nah, apa ini bahan bakunya? Bahan bakunya kan tidak hanya pada saat kita dilayani oleh dokter. Dokter sebagai tenaga kerjanya. Tetapi ada tidak bahan bakunya? Ada pelayanannya itu. Gimana respon pelayanan dari dokter, dari suster, atau mungkin dari lini terdepan dulu deh kalau rumah sakit itu biasanya di pendaftaran. Pendaftaran tuh bagaimana cara melayani pasiennya gitu. Suster bagaimana cara menangani pasiennya, dokter bagaimana cara menelaah penyakitnya. Sehingga kalau kita berbicara pada sektor jasa, ini yang dilihat itu servicesnya gitu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan jasa itu selalu banyak dalam tanda kutip mendapatkan sorotan tajam. Sebab apa? Ketika kualitas dari services tidak menyenangkan dari konsumen atau customer, pasti akan berlomba-lomba banyak yang komplain gitu ya. Itu baru tentang kesehatan, masih banyak lagi. Oke, nah sekarang tentang tantangan dinamis nih gitu ya. Kalau dahulu itu kan biasanya kita hanya fokus lokal ya. Kalau sekarang itu tadi yang sudah Bunda sebarkan. Perusahaan tuh berlomba-lomba menuju internasional sehingga fokusnya menjadi global gitu. Dulu itu kalau pengiriman tuh besar-besaran deh biar biar terkirim semua banyak gitu ya. Sekarang kok just in time sesuai dengan waktu yang tepat gitu ya dan seterusnya. Sehingga apa sih maksud tujuannya ini? Ingat ya, pada yang namanya setiap perusahaan, baik perusahaan barang maupun jasa akan selalu mengalami perubahan perbaikan menuju pasar global. Oke, terima kasih adik-adik atas
kesempatannya kita berbagi informasi supaya adik-adik juga lebih memahami. Dapat dibuka nanti filenya ya. Bunda jelaskan sedikit saja karena memang secara kurikulum MBKM ini adik-adik juga bisa mengambil materi dari berbagai macam media, dari internet, dari Google ataupun pembelajaran dari universitas lain yang memang secara materi sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.